selama ini kan musik dangdut tuh yang di up tuh malah bukan musiknya, goyang sama keseksiannya. Gue nggak ada seksi-seksinya. Bisa sih kalau dibuka. Selamat datang di Frenion Meets dengan Mas siapa sorry? Tendi. Yang tempe berarti? Yang ini tempe. Hah? Tendi tempe. Oke. Siapa yang ngasih nama tempe nih? Isan biasanya dipanggilnya. Bebas deh. Kita langsung buka dengan pertanyaan berat. Wow. Seberat apa? Apa kabar? Baik dong. Alhamdulillah. Luar Lagi biasa. sibuk apa? Dibilang sibuk nggak sibuk? Jawabnya berat kan? Soalnya lagi jarang kesibukan kan? Nggak sibuk-sibuk amat. Selama nggak kerja ini, saya lebih sering masak beneran masak. Oke. Beda kayaknya kalau Tendi masaknya masak lagu kali. Keren. Kalau saya gini aja. Phil Koplo itu emang koplo? Enggak dong. Kenapa enggak? Nama doang. Lah berarti lu musik lu apa dong? Kayaknya lebih universalnya bisa disebutnya dangdut deh. Dangdut? Jadi nggak dangdut koplo, udah dangdut. Dangdut kan lebih luas ya, banyak anak-anaknya gitu. Iya. Jadi kalau koplo tuh, yang gue tahu tuh si koplo kendangnya tuh lebih riweuh tuh apa ya bahasa Indonesianya? Lebih Brutal. kendangnya lebih brutal. Tung tak tung, ya gitu. Tapi kan orang taunya lu tuh koplo gitu. Yang ada hoa-hoa-nya, yang ada letak-letak jebar. Sebenarnya kenapa pakai nama Phil Koplo tuh bukan ngambil dari genre si koplonya sih sebenarnya. Awalnya dari Phil Koplo. Oh, gitu. Astagfirullah. Nakal banget ya. Tapi kan kalau pakai P kayak anjing nih orang nggak bener kayak. Padahal saya sendiri nggak tahu Phil Koplo sebenarnya itu apaan. Yang tahu ya di berita-berita aja ya udah. Kayaknya cocok deh Phil Koplo. Dangdut kan koplo tuh gitu. Ya udah Phil Def Koplo. pang aja nggak pang kan alirannya. Keren. Itu bagus. Statement yang bagus. Gitu lah. Ya, Iya. gitu. Padahal tadi gue pengen nanyain kekoploan ini soal apa namanya koplo itu kan nggak bisa lepas dari pantura. Nah kalian sendiri tuh udah pernah belum sih ngerasain nonton koplo di panturanya atau di panggung yang seperti itu? Belum tegang. Soalnya kayak gimana sih Phil Koplo tuh beda aja gitu kalau dibandingin sama yang rootsnya koplo. Beda, udah mah nggak live, maksudnya bukan live ya, jatuhnya kan jadi kayak DJ gitu, nggak yang full langsung main alat musiknya, taut dihujat. Tapi ada nggak sih yang hujat maksudnya? Banyak. Kayak misalnya kita ngomongin apalah yang udah ada rootsnya tuh kuat gitu, ngomongin dalang misalnya. Begitu lu mainin dalang tapi bukan cerita wayang yang origin gitu, wayang misalnya lu plesetin jadi politik atau lu plesetin jadi cerita anak tuh pasti banyak yang nggak suka gitu, banyak yang kayak oh ini bukan dalang, ini bukan wayang kayak gitu. Pernah rame banget di Twitter. Apa isinya? Isinya apaan sih kok Phil Koplo, nggak ada koplo-koplonya kayak gitu. Jadi kebanyakan gara-gara kita namanya koplo jadinya di itu. Koplo masa gini, padahal bukan aliran itu harus sebenarnya. tempel yang tadi tuh, Def Pang aja nggak Pang. Ya, ada aja gitu nggak lah. apa. Phil Koplo ya nggak koplo juga kali. Biasa lu tanggepin atau nggak? Gue nggak suka debat di media sosial gitu loh. Widih, sukanya debat langsung. Iya, enggak juga sih. Udah ngobrol biasa aja, nggak usah debat gitu. Pemalu gue. Grogi ya udah lama gak nongkrong asli. Berarti gue nggak bisa lagi ngomong. Ini kan semua pertanyaan yang gue lihat sebenarnya tadi pengen ngomongin koplo. Yes. Sedangkan lu tadi barusan bilang, oh enggak, gue nggak koplo, gue dangdut. Oke, kita ngomongin konteks dangdutnya lah ya. Sebenarnya mirip-mirip nih. Bedanya mungkin koplo lebih roots lagi, lebih nggak apa-apa lah yang ngomong kampung lah ya. Ada di kampung gitu. Memang hiburan rakyat kayak gitu-gitu. Nah, dangdut pun seperti itu, cuma mungkin rada beda. Dangdut lebih general lah kita ngomonginnya. Tapi kan sama-sama hiburan rakyat yang bisa dibilang lu nggak mungkin temuin itu di diskotik yang Kelas menengah ke atas kali ya. lah ya, kayak gitu-gitu tuh nggak mungkin. Tapi sekarang sejak kapan sih tuh mulai itu tuh jadi hal yang lumrah, bahkan orang-orang udah kayak ya Phil Koplo atau DJ seperti itu yang lainnya tuh keren. Itu tuh sejak kapan sih? Setelah kan kalau si Phil Koplo awal mula keluar dari kandang 2018 bulan November. Kayaknya setelah diterima di apa ya sebutannya bar-bar itu.
bar-bar lagi klub kali ya. Iyalah, kafe-kafe yang agak menengah ke atas mungkin awal-awal 2019 di bulan Februari apa Maret gitu. Masih baru ya. Iya, Maret baru banget. Itu pertama kali main di tempat yang menurut gue fancy gitu. Nah, itu kata yang tepat sih. Fancy. Iya, fancy. Pertama kali ke Jakarta tuh di Vetsogan atau Vetsogun siapa di Vetsogun. Vetsogun ya. Ternyata responnya pun nggak yang gue juga awalnya kayak musik dangdut ada di tempat kayak gini. Udah mah Vetsogun kan tempatnya di gedung tinggi gitu. Alhamdulillah diterima, ya udah bagus lah. Jadi nggak ada sekat-sekatan gitu sama genre-genre musik sama aja. Apalagi ini warisan leluhur. Asik. Asik berat. Dan ya itu sih sebenarnya yang bikin kayak dulu orang berlomba-lomba untuk apa yang asli Indonesia tuh ayo dong dinaikin. Sedangkan sekarang giliran ada nih yang berhasil nih naikin nih. Udah dikatain. Dibilang wah ini nggak asli nih. Ya mungkin kan akhir-akhir itu sebelum kita itu kan udah kulturnya udah kultur karaoke ya. Ya ada di situ juga sih. Mengubah kan. Ya tempat-tempat itu kan udah karaoke banget. Mungkin banyaknya bawainnya lagu-lagu 80s, disco-disco gitu-gitu kan. Mungkin ada yang muncul dangdut baru tapi sama karaoke gitu, yang penting nyanyi kan kita seringnya bawain lagu-lagu yang nyanyi nostalgia juga gitu kan, tapi dengan versi dangdut. Nah mungkin itu sih ada versi baru dari. Dan sebenarnya secara konteks orang nyari hiburan ya mereka terhibur gitu kan. Memang katakanlah mereka ikutan nyanyi atau ikutan joget itu cuma buat lucu-lucuan bareng teman-teman, yang penting mereka terhibur kan. Kita nggak ngomongin kayak kualitas musik. Kalau kita ngomongin dangdut kan ada yang ngomong wah tuh kualitas musik kampung atau kualitas musik apa gitu. Sedangkan ya udah sekarang kayak lebih general aja. Joget nyanyi udah sih gitu loh. Oke, mari kita mainan tebak lagu. Kan lu dangduters nih. Gak mungkin dong lagu-lagu dangdut dong. Mari kita tes. Mana gimana apa? Tebak judul dan penyanyinya. Oh, judul dan penyanyi. Udah, gue tahu sih penyanyinya. Ini lagu-lagu Lord Didi Kempot. Iya, judulnya. Ini hits nih. Agame piye. Tahu. Ini chance aing tahu tuh. Cuman apa sih judulnya? Layar. Bukan layar. Bahasa Jawa soalnya. Ada LL-nya. Ada lah. Lawang sewu apa? Tebak. Lawang sewu. Intinya bikin janji di gunung artinya apa kan? Tetot udah. Kasih clue kalau nggak kasih clue. Depannya Banyu Langit. Lanjut ya. Tuh campur sari ini. Nah kalau ini masih satu pembelot lah sama kalian lah. Dangdut tapi nggak dangdut amat. Gue tahu bandnya, tahu artisnya, mana judulnya? Tadi yang ini siapa? Judulnya ya nggak tahu, itu mulu. Index AK ini fix. Iya. Koe Rapopo. Ngarang, nggak pernah dia ngeluarin. Apa ya? Ini ada kalimat itu kan disebut. Tuh ada kata-kata, ada salah satu katanya di situ. Dewe. Konco keprip. Duh. Awalnya konco kan pasti judulnya? Bukan. Oh bukan. Bukan yang konco. Oh berarti ada dewe-dewenya nih. Bukan. Itu ada kalimatnya tadi nganti kowe nikung bojone konco dewe. Nikung bojo berarti enggak? Iya mirip lah. Aduh. Judulnya Bojoku Ketikung. Oh Bojoku Ketikung. Lu tahu kan tadi si Endek Saka? Lu pernah tahu Endek Saka lagu mana? Yang Pacene koe pabu. Apa judulnya? Tuh kan kita tuh gitu tahu lah. Berarti nggak dalam ya. Ya kurang sih kita, kurang banget di musik kayaknya. Si Endek menurut lu gimana? Wah itu mantap juga sih. Masih tadi kan gue bilang termasuk satu geng sama kalian lah. Maksudnya si pembelot-pembelot.
selama ini kan musik dangdut tuh yang di up tuh malah bukan musiknya, goyang sama keseksiannya. Gue nggak ada seksi-seksinya. Bisa sih kalau dibuka. Ya itu jadi terus makanya mungkin nggak diterima sama anak muda mungkin karena itu akhirnya kayak muncul NDXAK kan pasti NDXAK dulu sebelum film koplo jauh banget. Dia sih sebenarnya pelopor kayaknya yang bisa narik anak muda buat ngedengerin musik dangdut gitu. Yang kayak berani buat ya gue mau bikin musik dangdutnya jadi kayak gini karena cocok sama kuping gue gitu. Nah itu. Kita lanjut. Kalau ini lawas nih. Dan depannya udah harus tahu harusnya lo. Walau hanya karena ini selalu terkenal depannya aja. Buat apa? Terus saya sampai rap. Bagi anggur merah ya? Anggur merah. Bukan, namanya sama sih. Walau hanya anggur merah. Mengejar laki-laki. Is Dahlia. Itu cowok ini. Suara cowok dong. Dari mana? Ya kalau nggak Mansur S ya? Sama-sama Kumis lah. Maggie Z. Ya betul, Maggie Z. Judulnya. Wah jangan marah-marah dong. Maggie Z. Aing nggak tahu judul-judulnya apa. Iya. Oh benar itu ya? Benang biru bukan sih? Betul. Iya benar benang biru. Oke, jangan goyang. Itu yang nyanyi tahu siapa? Judul lagunya. Yang nyanyi siapa? Itu kayaknya tadinya kan itu cover kayaknya. Yang nyanyinya NDXAK deh itu. Bukan. Yang aslinya siapa? Cewek ya? Bukan, itu covernya cewek. Oh, yang cover cewek justru. Itu taunya ceweknya. Yang di play cowok kan tadi. Iya, cowok. Lu kayak tadi nggak bisa bedain cewek cowok. Maggie Z tuh bilang Is Dahlia. Oh, Guyon Waton. Siapa sih penyanyi solo? Wahyu. Wahyu. Gua kasih clue, namanya Bule. Wah nggak tahu sih. Jawa tapi namanya Bule. Nggak tahu sih. Alexandra. Ini namanya Cornelius N Junior. Wah nggak tahu. Dia. Lagu aslinya. Pencipta aslinya tuh dia. Kalau pencipta aslinya Andi Bedol. Oh Andi Bedol. Nah itu baru tuh Jawa tuh. Wah itu nggak masuk ke radar saya sih. Terakhir ya, ini kita kembali ke lagu jadul. Walah, nggak tahu. Tapi Mansur S pasti. Penyanyinya mah tahu sih kayaknya Mansur S. Betul. Cuman nggak tahu judul lagi tuh. Kita keren. Asli enggak kebayang. Itu bisa disebut air susu di Bali. Air tuba. Oh, air tuba. Oke, udah cukup lumayan lah ya. Ternyata lu beneran pendengar lah. Seenggaknya bisa singelong juga. Karena yang penting di dangdut sebenarnya itu kan kadang kita juga emang kagak tahu judulnya apaan. Gue pernah denger terus gue pengen nyanyiin aja. Nah, iya itu. Gue yakin penonton lu juga kayak penonton. Iya bener penonton ya. Iya penonton. Penonton lu juga kayak gitu kan datang set, judulnya apa? Yang penting gue tau refnya. Kita nyanyi bareng. Kayak misalnya dari zaman dulu dia itu refnya tuh selalu ditaruh di depan. Banyak lagu-lagu dangdut yang depannya tuh udah apa sih bilang hooknya tuh ditaruh di depan. Kayak lagu zaman sekarang. Iya bener. Zaman sekarang semua kayak gitu malah. Kalau zaman dulu gue inget banget. Mungkin lu juga ngerasain. Kita denger lagu dangdut tuh berasa langsung kayak ogah. Ada yang benci malah langsung. Tapi hafal. Mungkin karena ini ya jatuhnya pemaksaan gak sih? Orang jalan kemana-mana ada aja musik itu gitu. Di luar, di dalam rumah orang tua yang ngeplay. Kalau gue sendiri ya gue pribadi gitu di rumah ada aja. Kalau nggak tetangga yang ngeplay. Kayak dipaksa untuk mendengar aja terus ke telinga akhirnya nempel aja. Tadinya gue pikir juga begitu. Mungkin karena gara-gara lu denger terus lama-lama jadi suka. Tapi ya pas tadi kita ngobrolin konsep kayak ini hooknya di depan, terus kita ngomongin alunan tuh enak dibuat goyang. Lagu-lagu sekarang itu patternnya kayak lagu dangdut dari dulu. Yang akhirnya ternyata ada irisan tuh di situ kan. Kayak lagu dangdut tuh sama lagu-lagu zaman sekarang tuh sebenarnya mirip secara pattern gak sih? Lebih ngerti itu. Benar. Lebih ngerti.
Iya malah lo yang lebih ngerti daripada kita. Lebih dalam. Gue gara-gara lu mau dateng justru. Lu punya kriteria nggak sih ketika lu nentuin lagu ini gue mix, lagu ini jangan deh. Mungkin susah kah? Mungkin kayak ini kayak nggak bisa deh diajak goyang. Dari awal nih sampai sekarang kayaknya treatmentnya beda-beda kali ya. Terus ada yang by request, jadi banyak yang bang lagu ini baru kita bikin. Terus ada yang kemauan kita sendiri kayak band indie zaman kita SMP, SMA gitu ya, nostalgia. Ada juga yang lagi happening apa nih? Kita remix. Beda-beda sih sebenarnya, nggak ada kriteria. Tapi ada lah pasti kriterianya. Kayak enggak sih lagu ini mah. Nah itu kadang-kadang ada rasa egois diri sendiri gitu. Nah iya. Tapi kan ketika lu nyusun setlist nih misalnya nih, lu pengen perform, lu nyusun setlist pasti kan ada kayak oh ini gua plotting nih yang depan lagu yang mainstream misalnya, yang ini gua selipin lagu indie misalnya. Tergantung manggungnya di mana, di acara anak SMA kah, atau beda-beda di kampus, atau enggak di yang lebih kayak misalkan di festival yang penontonnya lebih banyak, lebih bebas sih kalau di festival akhirnya. Bedanya apa sih di SMA, anak kuliahan, festival atau di klub? Kalau di klub bawa lagu apa aja nyanyi mabok soalnya. Kalau di SMA lebih ke yang lagu-lagu lagi naik pada saat itu top chart lah, beberapa Boy gitu. Pablo gitu lah. Yang lagi mereka dengerin aja. Tapi sekarang lagi ada nggak lu lagu yang pengen banget tuh bikin gitu, tapi dari dulu lu beberapa kali kan apa namanya nge-remix lagu-lagu lama gitu. Lu hidup maksudnya ketika katakanlah apa ya SMA kuliah deh. Biasanya kan kita banyak nyerap lagu yang bener-bener diingat sampai lama itu kan SMA kuliah. Itu lagi masa-masa apa tuh, lagu-lagu apa tuh? Zaman-zaman warnet. Lu lagi lagu-lagu warnet. Gua tuh lulus 2011 SMA. Berarti sangkatan kita, Bro. Sangkatan ya? 93. Iya. Kenapa? Generasi warnet tuh ya. Iya, orang gua nyambung nih harusnya nih. Waktu selama H-1 UAS aja gitu gue masih nambal ke warnet. Itu OP warnetnya pasti suka nyepelin lagu kan. Asli. Ada yang udah remix? Sebenarnya sebelumnya udah pernah nge-remix juga sih beberapa lagu yang berdasarkan warnet. Kita dihipnotis oleh OP-OP warnet gitu ya. Kayak lagu I Will Fly. Dirgat atau Dirgat? Ya Dirgat. Kalau enggak Jirox. Jirox lagi yang itu. Iya benar. Sama sekarang yang mau diproyekan bareng bikin nge-remix lagu aslinya ini Memble Tapi Kece. Oh iya. Gua miss tadi kan. Gua tahu dia itu tadinya gue pikir ini lagu SKJ. Iya emang sih beatnya gitu, cocok sih buat pagi-pagi sama ibu. Terus lu kalau sama dia jadiin ini lagu dangdut. Jadinya kan itu nggak ada kendangnya, padahal udah emang dance banget gitu. Iya memang goyang. Ya ditambah imbuhan-imbuhan tangan Tendi jadi agak goyang. Imbuhan. Kenapa dia mulu sih lu lempar-lempar? Ya orang kalau musik udah tanya ke dia aja. Gue salah ngomong. Tapi kalau buat yang lagu kolepan lu kita tanya langsung sama yang lu ajak kali ya. Dia kan musisi nih. Musisi bukan lawas. Legend. Musisi legend. Jadi dia itu ajaib orang. Dia bisa keluar dari radio coba. Belakang lo ada radio. Asli? Iya tuh belakang lo ada radio kuning. Kuning. Lu mau taruh dia di mana? Di tengah? Mau di samping di tengah? Di sini. Nah, lu kocok. Kocok. Yang tengah pasti bingung. Dia nggak tahu dia baru keluar dari radio. Bingung kan lu? Bingung. Baru datang kenapa gue disuruh loncat? Tadi Anda keluar dari radio. Gitu. Oh gitu? Oke, kita mau ngobrol-ngobrol juga nih sama Mas. Gue manggilnya apaan ya? D kali. Ya D. D kan D-nya. Oh iya kan. Demista. Kita kan lagi tadi lagi nostalgia soal lagu warnet. Terus ini kalian lagi collab bareng nih, nge-remix Memble Tapi Kece. Biar Memble Tapi Kece. Itu tahun berapa sih itu? Jadi Memble Tapi Kece itu sebenarnya lagu tahun 2009. Ya, lagu tahun 2009 ketika itu Memble Tapi Kece itu dikeluarkan single. Itu di kompilasinya Nubas 1.2. Apa itu? Itu tuh kayak Sinden Tosca dulu inget nggak? Kepompong itu. Itu yang pertama.
Nah yang keduanya itu kebetulan Memble masuk di situ. Si Memble itu. Nah itu tahun 2009. Itu gitu. Kalau gua nggak salah ingat ya, itu eranya band-band pop Melayu kan waktu itu ya? Ya zaman dulu Melayu muncul dengan musik SKJ. Ya emang dulu zaman-zamannya itu ya acara TV pagi ya. Iya. Acara TV pagi itu lebih ke musik-musik Melayu dan pop Indonesia gitu kan. Tiba-tiba gue tampil di situ dengan aerobik dulu. Mantap. Gue nggak lihat lagi gitu, itu ada aerobik. Terus responnya? Responnya ketawa semua dengan yang biasanya cuma lip sync band gitu kan, -1 gitu kan. Tiba-tiba gue disuruh nggak lip sync -1, tapi gue pengennya lip sync gitu. Karena zaman dulu gue ngefans sama yang namanya Milli Vanilli gitu. Dia terkenal dengan kontroversinya karena dia lip sync yang nyanyi orang lain. Gitu. Nah itu tahun 80 gue ngefans banget sama itu. Nah gue pengen bikin kayak gitu. Jadi kelihatan pas lagi nyanyi kemana gue kemana-mana gitu. Sengaja diliatin. Sengaja gue liatin. Kayak gitu. Nah pas itu gue juga mau nyari ini karena band Melayu itu lagi gila. Tapi gue ada satu yang pengen cari perhatian juga gitu. Gue kan tipenya kan gue begitu cari perhatian. Itu gue nyari band Hijau Daun. Karena gue sampai sekarang sampai kemarin itu yang terakhir di Dahsyat itu gue nggak tahu personilnya kayak gimana, tapi beritanya gue tahu. Lagunya juga lu tahu? Lagunya yang suara itu gue tahu, tapi nggak tahu orangnya mana. Jadi gue cari ini I Love Hijau Daun. Sampai sekarang belum ketemu? Udah ketemu. Udah ketemu. Dan itu waktu itu lu nyari Hijau Daun kan? Nyari Hijau Daun. Sekarang lu yang dicari sama dua orang ini. Kenapa ini? Bocah-bocah. Kan sama-sama ya tadi gue bilang dengerin di warnet lagu lu. Gue belum nanya. Lu kenapa dia yang lu incar? Jadi mungkin gara-gara PSBB banyak di rumah, bingung mau ngapain, mungkin ya banyak artis-artis ngeluarin rilisan, terus kita ngapain ya? Terus collab sih ini. Tambah kita kan pernah sama yang seangkatan, yang seumuran. Mungkin flashback ke warnet yang tadi tuh, kayaknya lucu nih kalau lagu ini. Ada di Bandung. Ada nih. Jadi sebenarnya gini, awalnya juga nama Phil Koplo itu juga udah gue incer sebenarnya. Ampun bang. Nama Phil Koplo itu sebenarnya udah gue incer karena apa ya? Fenomenal dengan izinkan gitu kan. Gue langsung pengen joget gitu kan. Gue tuh punya lagu yang emang tahun 2016 itu agak ngekoplo. Apa tuh? Minta dong. Minta dong. Bergoyang nikmat di jalur Pantura judulnya. Jadi waktu itu gue keluarin lagu itu karena gue yang kemarin udah Melayu, waktu itu dangdut. Gue pengen masuk ke dangdut gitu. Tapi karena gue belum ketemu ini Phil Koplo ini, jadi gue itu nggak tahu mesti kemana, akhirnya bikin sendiri. Dan belum lahir. 2016 belum. Iya belum. Bedanya ini kan, kalau remix ya udah lu cuma lagunya udah jadi, lu ganti musiknya kan. Kalau collab lu bisa ganti semua, terserah mau dimasukin ke depan, mau ditambahin, tiba-tiba disuruh lu teriak, vokalisnya lagi ada nih. Apa sih yang diubah di lirik sama patternnya ya? Mungkin ya ada beberapa pattern yang dirubah-rubah gitu. Apa jadi disesuaikan? Boleh ceritain dong yang masih asli apa? Membrane tapi kece-nya masih ada gak? Membrane tapi kece-nya udah nggak ada, itu diganti. Oh, kenapa diganti? Karena gue udah kece. Ya sekarang karena trennya ya, orang itu kan apa zaman sekarang ini suka sama kesakitan, kayak galau gitu ya. Sad boy. Iya sih. Ya nggak sih? Kayak mungkin secara apa ya, pendengarnya pun sudah berubah ya zaman itu. Mungkin nama kece relevan gitu ya. Sekarang yang lu bawa apa? Pedas tapi nikmat. Maksudnya apa tuh? Jadi nikmatin aja deh lo, walaupun sepedas apapun. Omongan orang gitu kayak lo ditolak sama kecengan. Pedes banget gitu. Hati lu sakit pedes gitu. Tapi, maksudnya pedes tuh sama aja kayak sakit. Tapi nikmatin aja. Oh, jadi udahlah nikmatin aja jogging. Sama kayak aja. Kita main di sosial media juga banyak netizen yang suka komen-komen gitu pedes gitu kan. Ya, tapi ya kayaknya lebih relax aja gitu. Dan jangan dilawan.
biarin aja di komen. dan apa ya gue waktu apa namanya, kan tadi gue pernah nggak tahu sebenarnya gue udah dengerin lagunya. Gue waktu dengerin lagunya Jadi langsung ngetes. enggak dong. Ya kan penonton nggak tahu. Penonton nggak tahu. Oke. Apa konteks apa namanya sakit hati itu kalau pahit sekarang tuh jadi kurang tepat mungkin karena pahit tuh ya udah aja pahit. Sedangkan kalau misalnya pedes tuh tipikal orang ya udah lu udah tahu sakit gitu masih lu coba lagi, masih lu nggak apa-apa diputusin lagi, nyambung lagi kayak gitu-gitu relate banget sama anak sekarang. Dan lagi lu ngerasa ini nggak sih memang lagi apa ya vibe-nya tuh ke situ gitu, orang-orang lagi sakit hati nggak ngurung diri di kamar lagi, joget nangis. Ya kayak lagu-lagu Didi Kempot pun kan kayak gitu ya sih liriknya sedih banget sebenarnya, cinta yang tidak tersampaikan, diselingkuhi, sedih pisan tapi dijogetin sambil nangis biar kayak gitu mungkin kenapa akhirnya liriknya jadi pedas tapi nikmatin aja joget. Nah tapi kalau misalnya ngomongin joget nih ya, itu kan sekarang tuh lagi vibe apa namanya, trennya tuh TikTok. Mau lagu yang nggak bisa dijogetin aja di TikTok orang joget. Gue juga bingung kenapa. Gue kenapa jadi pengen ngebahas TikTok sama kalian tuh karena kalau dari segi musik kan kalian termasuk yang tadi gue bilang pembelot ya. Kayak dia pembelot nih, masanya lagi apa pop Melayu, lu ngebelot jadi rap. SKJ, disco, dan lagi kalau kita ngomongin medsos ya, TikTok tuh kayak ini nggak sih, kayak pembelot juga gitu, orang-orang lagi posting foto bagus, pamer ini pamer itu, sedangkan di TikTok lu bisa ngejokes, lu bisa kayak zaman dulu mungkin kayak Vine gitu. Ya benar. Ngikutin juga nggak era itu. Jadi kalau gue lebih TikTok itu sebenarnya kenapa bisa booming sekarang itu karena salah satunya gara-gara pandemi juga sih sebetulnya. Jadi kayak misalnya mengekspresikan diri di Instagram kan sudah biasa ya. Gitu. Sekarang kalau di TikTok orang di rumah dengan ngambil gambar kayak gitu, akhirnya malah kelihatan di situ gitu. Penggunanya tambah banyak. Iya, tapi Bowo kemana ya? Sekarang dia mau ngincer Bowo. Bikin topi I love Bowo. Sengaja nih. Sengaja. Balik ke lagu lu yang tadi. Kalau misalnya eksplorasinya ntar bisa selain dibawain mungkin lo tuh perform bisa ke TikTok atau kemana di bayangan lu satu-satu deh, cepat boleh beda di bayangan lu orang bakal pakai lagu ini buat ngapain? Sulap, masak. Ya dulu nih, diem aja. Aduh, jangan deh dari situ dulu. Ya boleh deh. Di bayangan gue si lagunya bakalan gue kepikirannya gini kalau di TikTok kayak tau nggak sih suka ada sahabat ini bodo amat nikmatin aja sambil joget gitu. Kebayang nggak sih? Kayak cerita gitu. Kayak apa? Nama fuckboy. Iya kayak gitu. Desta. Kebayang nggak Mas? Iya, kebayang. Buat ibu-ibu Jumba. Mungkin kan ada cerita-ceritanya kalau joget ya. Kalau di TikTok kayak ada sebelum apa ya, kayak parkir kayak apa. Mungkin ini mah kayaknya adegan jatuh, joget di bawah lantai misalkan atau apa gitu. Atau masak mungkin. Yang pedas-pedas biasanya lagi gitu. Tadi idenya apa? Ini yang tang. Idenya apa? Jumba. Masak kayaknya. Enggak, tadi jatuh. Oh, yang jatuh. Pakai lagu kalian. Karena pedas itu identik sama makanan kan. Gue bakal kasih lu makanan pedas. Kita coba apakah benar orang yang kepedesan itu masih bisa menikmati musik kalian. Oke. Kalian harus bertanggung jawab sama apa yang kalian buat. Silakan ini ada dua macam chef asik. Mau yang satu ini atau yang suruh mereka pilih. Oke, sepedas apa? Bahaya banget kita mah. Yang mau yang mana deh tuh pilih. Ini sambal doang. Ini apa sih? ini beef teriyaki. Yang ini sih saran saya mah enak chicken. Yang ini aja deh. Ambil nih. Terserah mau diambil pakai sumpit bebas. Saya makan ini kalian. Butuh sendok biar saya ambil sendok ya, jangan langsung dimakan dulu. Oke. Saya ikutan. Ya ikut dong. Kalian tadi jatuh. Ini aja. Tadi pakai sumpit. Dia pakai sumpit. Takutnya orang Bandung. Bisa lah ya Bandung Korea. Nggak sumpit tapi Korea. Udah ada di kepala belum nih gerakannya? Jadi gimana sih sambil beres Makan dulu kan. Makan dulu dong. Terus pedas kan. Oke. Sendok aja. Harus sama. Hah? Harus sama ekspresinya. Boleh. Boleh. Yang penting dia harus zumba.
Nah. Iya. Salah nih ya. Kalau gitu gue ngaji tadi bener. Gimana ya? Kalau ini sepedes apa ya? Mau lu jilat-jilat dulu kan? Jatuh semua. Bener loh. Oh iya. Kita mulai. Wah, ini mah ngaco. Wah, ngaco. Oh iya. Ngaco. Coba. Ini sambil makan ya. Sambil makan dulu sekarang. Ini dari awal ya? Kalau beli rumah bang. Udah siap? Udah panas nih. Udah mulai panas nih. Maju dulu dong. Ya. Ayo udah mulai ya. Yuk. Ya gitu aja joget. Ya gitulah. Katanya jatuh. Mana zumbanya dong? Zumbanya dong. Kan cuma gini-gini. Tapi enak loh. Gimana? Jangan saya mana-mana dulu. Sana saya mau Gue mau nambah. Oh, mau nambah. Ini boleh. Gimana rasanya pedas? Ini benar pedas kan? Iya. Bener banget. Pedas sambil goyang. Apa yang bisa lo rasakan? Makin hot gitu. Ya jadi goyangnya itu bakal lebih hot tanpa narkoba. Emang udah. Dan ini ada tren baru di era new normal ini. Oke. Disco. Ya disco. Joget di klub tapi pakai makanan pedas. Iya bener sih, soalnya kalau pedes nggak bisa. chicken Kita wing. diem gini nggak bisa. Iya sih. Pengen gerak aja, gerak Makin terus. banyak chicken wing ini akan semakin hot di dance floor. Habis. Bener, mantap. Oke, terima kasih. Tolong dong bantuannya penonton bayaran.